Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marisa Malawau, INPM 121552201230028 dengan Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dengan mata kuliah Jaringan Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Iya, yang pertama pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dan bertukar data, perangkat lunak komputer sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini, menjadikan penggunanya bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Ya, kemudian syarat-syarat sebuah jaringan komputer. Yang pertama, minimal terdapat 2 buah perangkat yang terhubung, dapat menggunakan sarana kabel atau wired maupun nirkabel atau wireless. Yang kedua, terdapat pengguna yang saling berinteraksi satu sama lain maupun penyediaan layanan. Yang ketiga, terdapat pemakaian secara bersama-sama, adanya hardware atau software. Dan yang keempat, adanya pertukaran data konten maupun informasi lainnya. Ya, kemudian sifat-sifat dasar jaringan komputer. Yang pertama, scalability, kemampuan untuk dapat diskalakan. Ini berarti bahwa jaringan komputer dapat diukur disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jaringan komputer. Yang kedua, resource sharing. Jaringan komputer dapat digunakan untuk saling berbagi dan memakai secara bersama-sama segala sumber daya yang ada. Yang ketiga, convenience. Jaringan komputer memiliki sifat mudah dihubungkan ke semua pengguna komputer dan perangkat dengan mudah. Ini memerlukan sejumlah perangkat yang terhubung di dalamnya. Jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Yang pertama, jaringan komputer berkabel atau wired network, dan yang kedua, jaringan komputer tanpa kabel atau wireless network. Yang berikutnya jaringan komputer berdasarkan topologi. Definisi komputer berdasarkan topologi. Topologi jaringan komputer adalah susunan atau struktur fisik yang logis dari hubungan antara perangkat-perangkat dalam jaringan komputer. Topologi ini menentukan bagaimana perangkat-perangkat tersebut saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Terdapat 4 topologi. Yang pertama, topologi bus, topologi star, topologi peer-to-peer atau P2P, topologi ring, topologi tree, dan topologi mesh. 1. Topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang paling awal digunakan saat pengembangan jaringan komputer. Dalam topologi ini, semua perangkat terhubung ke satu jalur pusat atau bus. Kelebihan topologi bus sangat sederhana dan mudah diimplementasikan tanpa memerlukan pengetahuan teknik yang dalam tentang jaringan komputer. Memerlukan biaya yang relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan topologi yang lain dalam jaringan komputer. Dapat digunakan untuk kebutuhan jaringan komputer dalam jangka waktu pendek. Memerlukan waktu yang relatif lebih cepat dan mudah di dalam penambahan jaringan komputer. Kekurangan topologi bus. Yang pertama, tidak adil untuk jaringan berkecepatan tinggi. Hal ini disebabkan karena topologi bus belum menangani masalah-masalah yang disebabkan oleh beban trafik dalam komputer. Tidak cocok diterapkan pada jaringan komputer berskala besar. Apabila salah satu komputer mengalami gangguan, maka komputer lain dan jaringan lain mengalami gangguan juga. Memerlukan adanya perangkat tambahan untuk koneksi jarak jauh. Topologi star. Topologi star adalah topologi di dalam jaringan komputer di mana terdapat sebuah komputer ataupun perangkat jaringan komputer berupa hub dan switch yang menjadi pusat dari semua komputer yang terhubung ke dalamnya. Kelebihan topologi star. Kemudahan manajemen karena semua perangkat terhubung langsung ke pusat dan pemantauan jaringan menjadi lebih mudah. Skalabilitas. Menambahkan atau menghapus perangkat dari jaringan komputer lebih mudah. Isolasi masalah. Jika ada salah satu masalah dengan salah satu perangkat, tidak akan mempengaruhi kinerja perangkat yang lain. Kekurangan topologi star, titik pusat. Ketergantungan pada suatu tunggal membuat jaringan rentan terhadap kegagalan jika pusat tersebut mengalami masalah. Keterbatasan kapasitas. Kinerja jaringan dapat terpengaruh jika pusat tidak mampu menangani lalu lintas data yang tinggi. Ketergantungan switch atau hub. Kegagalan pusat dapat menyebabkan kegagalan total pada jaringan. Topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer memiliki kemandirian antara peer di dalamnya dan bersifat full connection. Sedangkan pada topologi mesh tidak semuanya bersifat full connection. Kelebihan topologi peer-to-peer, kemudahan manajemen, karena semua perangkat terhubung langsung ke pusat, manajemen dan pemantauan jaringan menjadi lebih mudah. Isolasi masalah, jika ada masalah dengan salah satu perangkat, hal tersebut biasanya tidak mempengaruhi kinerja perangkat lain dalam jaringan. Topologi peer-to-peer tidak memberatkan komputer lainnya sebab setiap komputer penyimpanan sendiri file miliknya untuk dapat digunakan bersama-sama oleh komputer lainnya. Kekurangan topologi peer-to-peer, skalabilitas terbatas, sulit untuk menjaga kinerja saat jumlah mode bertambah, keamanan, resiko kebocoran data dan serangan cyber lebih tinggi karena akses langsung ke informasi, manajemen sumber daya, efisiensi sumber daya tidak konsisten antar mode. Topologi ring. Topologi ring adalah sebuah desain topologi jaringan yang memiliki bentuk melingkar seperti cincin. Pengertian topologi ring ini didasarkan pada setiap perangkat komputer yang terhubung dalam satu rangkaian yang berbentuk lingkaran.
Kelebihan topologi ring. Dengan melihat bentuk topologinya, maka dapat disimpulkan bahwa topologi ring relatif lebih hemat biaya untuk implementasinya. Misalkan untuk penyediaan kabel, jaringan, router, switch, hub, dan lain-lain. Rendahnya overhead, karena setiap perangkat hanya berkomunikasi dengan dua perangkat lainnya. Deterministik. Pengiriman data dalam topologi ring bersifat deterministik karena data mengikuti urutan tertentu dari satu perangkat ke perangkat berikutnya. Kekurangan topologi ring, rentan terhadap single point of failure. Jika salah satu koneksi gagal, seluruh jaringan dapat terpengaruh. Kesulitan dalam perubahan atau penambahan node. Menambah atau mengubah node memerlukan rekonfigurasi cincin yang rumit, keterbatasan skalabilitas, cocok untuk jaringan kecil hingga menengah, tetapi sulit untuk jaringan besar. Topologi tree. Topologi tree adalah sebuah metode untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer dengan beberapa tingkat jaringan atau node. Kelebihan topologi tree, pengolahan terpisah, hierarki mempermudah pemisahan dari pengolahan bagian jaringan, kinerja optimal, jalur komunikasi yang teridentifikasi baik meningkatkan kerja, kontrol trafik, struktur hierarkis memungkinkan pengaturan lalu lintas yang baik. Kekurangan topologi tree, kompleksitas awal. Pengaturan awal bisa kompleks, ketergantungan pada perangkat induk. Perangkat induk menjadi titik potensial kegagalan. Biaya implementasi lebih mahal dibandingkan dengan topologi lainnya. Topologi mesh. Topologi mesh adalah salah satu dari sekian banyak jenis topologi jaringan komputer. Jenis topologi ini memiliki bentuk jala di mana setiap komputernya terhubung satu sama lain. Kelebihan topologi mesh. Topologi mesh mempercepat adanya deteksi terhadap adanya kesalahan dan gangguan pada jaringan komputer, tanpa mengganggu komputer lainnya ataupun jaringan komputer itu sendiri. Topologi mesh membantu meningkatkan keamanan data yang dipertukarkan di dalam jaringan komputer, termasuk juga privasi di dalamnya. Topologi mesh aman dari imbas gangguan dalam komputer lainnya sehingga mampu menjaga produktivitas dan layanan pada jaringan komputer. Kekurangan topologi mesh. Biaya tinggi memerlukan banyak kabel dan perangkat sehingga biaya mahal. Kompleksitas sulit untuk diatur, dikelola, dan dipelihara karena kompleksitasnya. Konsumsi sumber daya memakan banyak daya listrik dan bandwidth. Jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Jaringan komputer bersifat skalabi, yaitu dapat membesar dan mengecil sesuai kebutuhan. Berdasarkan cakupan lokasi geografis, jaringan komputer dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network, serta Internet. Jaringan komputer berdasarkan geografis. Yang pertama LAN, Local Area Network, merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. Kemudian MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan komputer yang memiliki cukupan area dan luas yang lebih besar dibandingkan LAN. Kemudian MAN juga memiliki jarak jangkauan antara 10 km sampai 50 km. Dan kemudian WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang lebih luas dari MAN, dengan cakupan area seluas negara atau benua. Yang terakhir, internet. Internet merupakan sebuah platform komunikasi secara global. Internet ini sendiri memiliki kemampuan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya dengan jarak yang cukup jauh. Iya, ini referensi yang saya dapat.